Oke, jadi ini selingkuhan aku, Mas. Aku sekarang udah mau jujur sama kamu nih. Ya, walaupun kamu gak jujur, aku udah tahu kok. Ya bagus Kamu lah kok tega kalau kamu banget udah sih? tahu. Kamu kok tega banget sih? Suami lagi buta, lagi sakit begini, kamu malah selingkuh sama orang lain. Justru karena kamu buta, Mas, aku berhak dong cari selingkuhan. Udah kenyataannya cacat seperti itu, mau diapa lagi? Meskipun aku diginiin ya, dia nggak bisa ngelawan, tahu nggak? Dikit lagi kita sampai, Pak. Hati-hati. Mending kita berhenti di sini aja deh, Bu Sinta. Oke. Gini ya, Bu. Ke pinggir sini. Oke, udah. Wah, Bu Sinta kan katanya nggak enak buat ikut saya ke rumahnya Pak Agung. Karena Bu Sinta tahu saya masih punya istri. Bu Sinta nganterin saya juga karena Bu Sinta kasihan. Jadi tunggu di sini aja, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa kok, Pak. Lagi pula juga saya bingung aja sama Pak Bagas. Kenapa sih Pak Bagas malah nyamperin Pak Agung dengan jalan kaki? Padahal kan bisa aja Pak Agung nyamperin ke rumah Pak Bagas. Apalagi Pak Bagas sekarang juga masih masa pemulihan. Kemarin saya yang mengantar Pak Bagas untuk operasi kan. Jadi kalau terlalu capek, saya takut kondisi Pak Bagas malah drop nantinya. Udah nggak apa-apa, Bu. Mobil pasti. Kalau misalkan saya bawa mobil ataupun saya kan nggak bisa nyetir ataupun Pak Agung yang ke rumah, takutnya istri saya malah datang terus ngebuat masalah. Istri saya sekarang suka selingkuh, Bu. Tapi panjang lah ceritanya. Ya mungkin gara-gara saya buta dan istri saya juga nggak tahu kalau misalkan saya masih ada perusahaan yang sangat besar yang dipegang sama Bu Sinta. Yang dia tahu kan perusahaan saya udah saya jual semua, aset-aset saya juga udah nggak ada. Jadi saya memang sengaja gak ngasih tahu. Dan ini saya juga ada rencana mau memberikan hadiah mobil sama istri saya, Bu. Cuman kayaknya ini gak bakalan sesuai dengan harapan saya. Tapi gak apa-apa lah, saya coba. Ini kan harapan biar istri saya juga bisa berubah. Tapi kalau dilihat istri saya juga kan sering teleponan sama laki-laki lain, sering bawa laki-laki lain. Saya tahu, Bu, walaupun saya buta, saya gak ngelihat, tapi saya kan bisa mendengar ketika istri saya teleponan sama laki-laki lain. Dan kayaknya hari ini dia juga ada janji di depan rumah bareng sama laki-laki lain. Saya juga udah gak peduli sama dia seperti apa. Yang terpenting kalau misalkan dia macam-macam, saya bakalan kasih pelajaran sama dia. Yang nganterin saya operasi kemarin juga Bu Sinta, bukan istri saya, Bu. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta, karena Bu Sinta udah peduli sama saya, padahal keadaan saya lagi buta seperti ini, Bu. Pak Bagas nggak perlu ngucapin terima kasih sama saya, Pak. Karena kan bagaimanapun juga Pak Bagas juga sudah berbuat baik terhadap saya. Banyak banget kebaikan yang udah Pak Bagas berikan untuk saya dan juga para karyawan lainnya. Ya mungkin untuk saat ini saya cuma bisa mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Pak Bagas. Saya berharap semoga kedepannya istri Pak Bagas bisa mendapatkan hidayah dan dapat berubah, Pak. Ya, walaupun nggak berubah, ya nggak apa-apa, terserah dia, Bu. Karena beda ya, Bu. Kalau kita lagi di masa-masa yang enak, orang semua pada baik sama kita. Tapi ketika kita berada dalam kondisi yang terpuruk, ya kan orang lain. Istri saya sendiri pun malah nggak peduli sama saya. Ya saya kagum aja sama Bu Sinta atas kebaikan dia udah Bu Sinta berikan sama saya, Bu. Bu Sinta kayak udah sama kayak istri saya, bahkan istri saya gak mungkin bersikap seperti Bu Sinta bersikap sama saya, Bu. Saya bangga aja, Pak, punya bos seperti Pak Bagas yang nggak memilih-milih siapapun yang Pak Bagas berikan suatu kebaikan. Jadi saya banyak belajar sama Pak Bagas, yang dimana dalam keadaan terpuruk pun Pak Bagas masih penuh dengan semangat, Pak. Tapi saya minta
Untuk saat ini dan kedepannya Pak Bagas nggak perlu berpikir macam-macam dan berpikir terlalu berat. Saya nggak pengen Pak Bagas terus-terusan seperti ini, Pak. Saya mau Pak Bagas cepat sembuh, bisa tertawa dan tersenyum kembali seperti dulu. Ya udah, makasih ya Bu. Saya bakalan balas semua kebaikan Bu Sinta yang udah Bu Sinta berikan sama saya. Ya udah, kalau begitu saya mau jalan dulu. Bu Sinta bisa cari tempat yang lebih teduh lagi, mungkin di mana gitu. Saya kan juga agak bisa ngelihat tempat teduh di mana Bu. Tapi Pak Bagas yakin bisa jalan ke depan sana? Gak apa-apa Bu, kan Yaudah, juga maaf ini kotor. dekat. Ya udah, mari ya Bu. Ya udah kalau gitu hati-hati ya Pak. Maaf Pak, ini tasnya mau saya pegang aja. Ya udah, pegangin aja Bu. Ya udah hati-hati ya Pak ya. Ya ampun, aku jadi sedih banget deh melihat keadaan bos aku sendiri seperti ini. Padahal kan dia adalah orang yang paling baik yang pernah aku temui. Jadi kalau seandainya seorang istri dari Pak Bagas menyakiti perasaannya, aku nggak kebayang deh gimana perasaan Pak Bagas saat ini. Sudah merasakan keterpurukan, diberikan ujian dengan kebutaan, tapi dia juga masih ditambah ujian kepada istrinya. Aku gak habis pikir deh. Ya semoga aja istrinya dapat berubah. Dan aku berharap semoga Pak Bagas bisa cepat sembuh. Karena mungkin kalau Pak Bagas secepatnya sembuh, aku yakin istrinya gak akan melakukan hal seperti itu lagi. Sayang banget deh, seorang Pak Bagas yang begitu baik hatinya memiliki seorang kekasih yang benar-benar gak punya hati. Tapi ya udahlah, namanya juga takdir. Pak Bagas juga cinta sama dia. Kalau gitu, lebih baik aku tunggu Pak Bagas di tempat teduh dulu kali ya. Karena mungkin Pak Bagas nanti masih asik ngobrol sama Pak Agung. Nanti setelah pergi dari sini, kalau masih ada waktu, aku mau ngajakin Pak Bagas buat makan makanan enak kesukaan dia. Karena dia pasti senang banget kalau udah ketemu sama makanan-makanan enak kesukaan dia. Oke. Kalau gitu, aku coba tunggu di sini aja deh. Nanti kalau emang udah panas, aku cari tempat tidur lagi. Mobil udah siap, aku udah rapi, tinggal nunggu Pak Agung aja ya. Aku harus nganterin mobil ini kemana. Tapi kayaknya sebelum mobil ini aku anterin ke pemiliknya, mendingan aku ya ngajak selingkuhan aku jalan-jalan dulu, mumpung aku pakai mobil. Kalau kesempatan ini gak dimanfaatkan, mubazir, apalagi Leli, suaminya kan buta. Dia bisa dijemput kapanpun dan dimanapun. Ya udahlah, aku jalan-jalan dulu, nanti aku anterin. Pak Agung. Oh, udah siap? Siap banget Pak, udah dari tadi. Mobil udah kinclong, tinggal meluncur. Kamu cuma disuruh nganterin mobil sampai pakainya rapi-rapi kayak gini? Ya, pakai mobil Pak, harus menyesuaikan dengan kendaraan Pak. Kalau pakai motor mah seperti ini terlalu bagus Pak. Dan ya ini Pak, mobil ini harus nyampe ke pemiliknya itu jam berapa Pak? Ya, bentar lagi kamu langsung jalan aja. Ya mungkin bentar lagi. Aku nggak tahu duluan kamu atau duluan ya bos aku. Nih, punya bos aku katanya sih mau dikasihkan ke istrinya. Ini Pak, Ya, berarti ini mobil hadiah dong? ya bisa dibilang hadiah. Kalau Nah, yang ini Pak? Ini pribadi punya bos. Wah, keren banget nih mobil Pak. Ya namanya juga bos, Fit. Masa kalau bos-bos kayak gitu mau naik Chevrolet? Kan nggak juga. Iya juga sih Pak. Jadi tugas saya mengantarkan mobil ini ke lokasi yang sudah ditentukan sama Pak Agung. Ya udah, lokasinya kamu udah lihat kan? Iya Pak. Dan ini Pak, saya mohon izin. Soalnya saya kalau
berkendara sendirian itu suka ngantuk Pak. Terus? Gak ada temen. Nah, kebetulan saya punya pacar Pak. Apa dong? Saya bawa pacar saya sekalian naik mobil ini. Soalnya dari kemarin pengen naik mobil jalan-jalan Pak. Oh iya Pak, saya mohon maaf. Tadi belum sempet ngelihat lokasinya. Cuma ngelihat dari luar aja Pak. Takut lokasinya itu tidak sesuai, kan biasa tergantung sinyal Pak kalau lokasi itu Pak. Coba lihat aja. Ini lokasinya Pak. Ya bener itu. Enggak, itu nggak salah kok. Wah, ini kebetulan banget Pak. Kebetulan kenapa? Rumah pacar saya ini di daerah lokasi yang Bapak kirim. Oh, daerah sana juga. Iya Pak. Terus? Iya, nggak apa-apa dong Pak kalau saya semuanya ngajak pacar saya makan dulu sebelum mobil ini diserahkan sama orangnya. Ya, gimana ya, aku bingung Fit. Takutnya kalau kamu masih jalan sama pacar kamu, bos aku malah nungguin di sana lagi. Kan gak enak. Ya kamu ukur-ukur sendirilah. Ya supaya kamu nggak telat datang ke sana. Makanya kamu bentar lagi langsung cepetan jalan ke sana. Iya Pak Agung tenang aja. Bos Pak Agung nggak bakalan nungguin saya Pak. Otomatis saya bakal di sana duluan Pak. Ya udah deh, intinya kamu jangan macam-macam Fit. Kalau kamu harus mana, ini harus dianterin ke bos aku. Jangan sampai ya kamu kelamaan nganterin ke sana. Kamu jangan sampai macam-macam ke aku. Soalnya ini kan rumah juga punya aku. Ya karena aku kasihan kamu nggak punya tempat tinggal. Ya, aku nyuruh kamu buat tinggal di sini. Seandainya kamu nanti ya macam-macam, kamu tahu sendirilah akibatnya. Pak Agung nggak usah ngomong seperti itu Pak. Saya gak bakal macam-macam Pak. Dan bahkan saya mau berterima kasih banget karena selama ini saya sudah diberikan tempat tinggal yang layak buat saya. Mana mungkin saya menjelekkan dan mencoreng citra Pak Agung di depan bosnya. Kalau semuanya Pak Agung dipecat, ini rumah kan pastinya diambil lagi sama Pak Agung. Gak disuruh tempat di sama saya Pak. Nah, kan makanya itu membuat saya rugi Pak. tapi ingat Fit, kamu kalau mau pacaran lagi jangan sama istri orang kayak yang kemarin itu Fit. Kamu kan kemarin sempat dilabrak sama suaminya. Jangan sampai kayak gitu, malu. Ya. Lagi kamu laki-laki, harga diri kamu ya rendah banget Fit kalau kamu pacaran sama istri orang kayak nggak ada yang perempuan lain lagi deh. Pak Agung tenang aja. Kalau kemarin itu Murni kecelakaan Pak. Saya gak tahu Pak kalau dia itu udah punya suami dan anak Pak. Saya digibulin sama perempuan itu. Kalau yang sekarang ini ya saya udah melihat dan dia itu tidak punya suami. Bahkan dia bakal saya jadikan istri nantinya Pak. Tidak punya suami ya? Tapi punya dong anak. Pak. Enggak dong Pak. Mana mungkin kalau punya suami bisa punya anak. Tapi ini udah dibersihin semua sama kamu? Sudah kinclong semua Pak. Semua di dalam sudah harum, siap digunakan Pak. Sudah diservis semua kan, kemarin aku nyuruh kamu buat nyervis dua mobil ini. Sudah dong Pak. Pak Agung tenang aja. Cukup uangnya yang aku kasih kemarin? Cukup Pak. Ya udah. Ya cuma kurang 100.000 sih Pak. Sudah pakai uang pribadi saya Pak. Gampang deh, ntar lagi kirim nomor rekening kamu biar aku ganti. Udah gak usah Pak. Jelas kok Pak. Kamu nggak usah, ntar lagi malah dikirim lagi sama kamu nomor rekening kamu. Ya nggak apa-apa Fit, ya hitung-hitung sebagai upah kamu lah. Saya jadi gak enak Pak. Rumah sudah numpang, disuruh Pak Agung masih dikasih imbalan seperti ini. Menurut saya gak usah dong Pak. Ya cuma ini Pak, mau pinjam uang 1 juta Pak kalau ada. Soalnya nanti malam saya mau jalan sama pacar saya Pak. Kamu seharusnya nabung dulu Fit. Kamu jangan ngepentingin buat jalan sama pacar kamu. Kamu punya masa depan, kamu harus nabung. Masa kamu tiap bulan minjem si uang, terus nanti kalau udah gajian diganti lagi, terus 1 bulan lagi minjem lagi. Kamu nggak bakal ada hasilnya kerja Fit. Mumpung masih muda Pak. Masih muda. Cuman kamu nggak mikir masa tua kamu ya.
Iya juga sih Pak. Ya udah deh, itu kan hak kamu. Ya itu terserah kamu, cuman aku kan udah bilang, udah ngasih saran sama kamu. Ya udah, selanjutnya itu terserah kamu. Iya Pak. Ya udah deh, kamu langsung aja jalan ntar lagi. Aku paling nanti nyusul ke sana kok. Siap Pak. Ya udah, makasih ya. Iya Pak. Hati-hati Pak. Oke, Fit. Untung aja Pak Agung tuh baik. Nah, dari tadi ngomel terus kayak orang tua aja. Udahlah, mendingan di mobil ya aku bawa motor-motor dulu sama pacar aku, si Leli yang cantik. Udah gak sabar nih. Mana ya Agung, kok masih belum datang lama banget. Jangan-jangan dia udah jalan. Ini dia. Bos, udah dari tadi, Bos. Ya Gung, Kenapa nggak langsung ke dalam aja, Bos? Kok di Iya. luar, Bos? nggak enak kan. Soalnya kan nggak ada kamu Gung. Ya, Kamu habis dari mana Gung? ya saya habis dari rumahnya si David, Bos. Yang katanya Bos Bagas suruh ngantri mobil itu, Bos. Oh, ya udah, itu kan anak buah kamu. Aku juga nggak tahu sama dia Gung. Jadi gimana? Mobilnya udah dapat? Udah dapet, Bos. Yang Pajero udah Udah. dapat juga. Udah dapet semua, Bos. Nah, kamu kan semalam aku bilang sama kamu, aku nugasin kamu buat nganterkan yang Brio itu buat hadiah untuk istri aku. Iya, Bos. Ya, hitung-hitung itu sebagai hadiah karena istri aku sedikit sabar, bukan sabar Gung, sedikit sabar. Walaupun ya terkadang aku juga kadang ngerasa kok istri aku sering nggak ada di rumah, mungkin dia keluar sering selingkuh sama orang. Tapi aku mau buat kejutan buat dia Gung. Ya aku maklum karena kondisi aku lagi buta, aku diperlakukan seperti ini sama dia. Tapi kan itu cuman firasat aku aja, aku gak mau nuduh. Ya tanpa aku mendapatkan bukti yang jelas, aku gak bakalan menanyakan hal ini sama istri aku Gung. Ya kalaupun dia memang merasa bersalah, harusnya dia berubah. Karena kan gak baik juga kondisi suami lagi buta, lagi sakit. Masa diselingkuhin sama orang gara-gara gak bisa ngelihat sih Gung. Iya, Bos. Cuman ya menurut saya sih, Bos Bagas nggak usah mikir masalah itu. Bos Bagas lebih utama harus memikirkan kesembuhan Bos Bagas biar Bos Bagas bisa pulih kembali kayak dulu, Bos. Ya kamu kan tahu sendiri Gung, aku kemarin operasi cuman bareng sama karyawan aku yang deket sama aku, yaitu Bu Sinta Gung. Istri aku pun nggak tahu, masa dia lebih peduli sih Bu Sinta sih daripada istri aku sendiri. Istri aku juga nggak tahu juga sebenarnya kalau misalkan aku punya kantor yang dipegang sama Bu Sinta. Istri aku tahunya kan semua aset aku udah aku jual buat biaya pengobatan aku Gung. Jadi dia nggak tahu kalau misalkan aku masih ada satu kantor yang paling besar yang masih aku miliki sekarang. Dan kamu pun juga gak perlu cerita itu sama istri aku, karena kan cuman kamu sama Bu Sinta yang tahu. Dan aku juga bingung gimana respon istri aku ketika aku memberikan hadiah mobil yang bagus sama dia. Apa dia akan tambah lebih baik ataukah dia tambah makin menjadi yang sering selingkuh sama orang lain Gung. Aku sih cuman berharap ya aku bisa pasrah karena kondisi aku yang seperti ini. Makanya aku gak mau ngasih tahu tentang perusahaan aku yang dipegang sama Bu Sinta. Takutnya perusahaan itu malah disalahgunakan ketika istri aku tahu Gung. Kamu tahu sendiri kan sikap istri aku gimana. Sebenarnya aku udah gak betah, aku udah muak sama dia Gung. Tapi ya mau gimana lagi, aku gak mau ganti-ganti pasangan Gung. Kalau masih bisa dipertahankan, yang penting dia gak selingkuh di depan mata aku aja. Tapi kalau memang udah terbukti, nanti kita lihat aja. Aku bakalan buat hidup dia sengsara Gung. Iya, Bos, saya juga bingung ya mikirin Bos Bagas. Karena sih Bos Bagas masih bertahan sama istrinya, Bos. Ya saya yang mau ngasih saran sama Bos Bagas, saya takut Bos. Saya kan sebagai karyawan, saya kan cuman sebagai karyawan Bos Bagas. Jadi
saya mau ngasih saran sama Bos Bagas tentang istrinya. Saya takut ya ikut campur masalah keluarga Bos Bagas. Ya, itu bukan ikut campur namanya, Gung. Kalau seperti itu kan memberikan saran ya terbaik buat aku, jadi gak masalah. Kecuali tanpa atau ketika aku bilang kamu udah gak usah memberikan saran atau gak usah ikut campur, baru kamu gak usah ikut campur. Tapi kan aku gak ada pernah ngomong begitu sama kamu, Gung. Artinya semua saran yang terbaik buat aku, karena aku udah kondisi seperti ini, gak bisa ngelihat dan udah buta. Jadi aku memang memerlukan saran dari kamu. Tapi aku juga sempat putus asa kalau karena bukan adanya Bu Cinta, Gung. Mungkin aku udah nyerah, gak melakukan pengobatan dan gak berusaha untuk proses penyembuhan mata aku, Gung. Nah, istri aku juga udah bilang, katanya aku udah buta permanen, aku gak bisa disembuhkan, dan dia bilang aku udah gak ada gunanya. Tapi walau bagaimanapun dia kan istri aku harus ngedidik dia dengan baik dan benar. Ketika dia salah, aku harus perbaiki biar dia menjadi benar dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, yang aku bilang sama kamu, kalau misalkan dia memang udah kepergok selingkuh, ya walaupun aku dalam kondisi buta, aku bakal ngasih pelajaran dia. Dan kayaknya juga ganti-ganti deh laki-laki yang sering dia bawa. Kadang kan aku tidur, Gung, jadi aku sering dengar dia ngobrol sama orang. Kalau gimana waktu aku lagi tidur, dia sering teleponan. Dia mungkin dia ngira aku udah tidur, Gung. Tanpa dia sadari aku sedang ya ngelihat dia atau lagi ngedengerin dia ngomong. Cuman aku ya sabar aja. Ya mau gimana, Gung? Iya, Bos. Bos Bagas termasuk orang yang paling sabar, Bos. Andaikan ya saya di posisi Bos Bagas, mungkin saya udah ceraiin istri saya, Bos. Karena itu suatu pengkhianatan yang begitu sakit, Bos. Apalagi dia ya bawa laki-laki lain ke rumah sendiri, Bos. Sedangkan di rumah sendiri ada suaminya, Bos. Apa nggak sakit, Bos? Ya suaminya kalau dia seperti itu, Bos. Ya Bos Bagas sabar-sabar aja, Bos. Mungkin nanti istri Bos Bagas ada balasannya juga kok, Bos. Ya, kalau menurut aku ini sebagai apa ya, Gung? Sebagai pelajaran lah buat kita. Ketika kita berada di masa kejayaan dan fisik kita normal, semua wanita yang nggak kenal sama kita pun baru ketemu sama kita dan tahu kondisi kita seperti apa, pasti, apalagi dalam masa jaya-jayanya kita, pasti dia bakalan bersikap baik dan sok sopan, sok apa ya, paling oke lah, dan caper juga sama kita. Dan ketika udah dalam keadaan buta, udah bangkrut semua, dia bakalan berubah sikap. Nah, makanya ketika berada di masa kejayaan, kita biasa aja semua orang, Gung. Jadi nggak perlu terlalu menanggapi, karena banyak orang-orang yang model perempuan yang model seperti itu. Ya, mungkin mereka menganggap ketika menikah dengan orang kaya, masa depan mereka bakalan cerah. Padahal nggak semuanya begitu, Gung. Walaupun kita butuh materi yang lebih atau yang cukup lah. Tapi kan kalau sekiranya kita sengsara, lebih baik kita hidup serba apa adanya aja. Harusnya kan begitu, Gung. Iya benar, Bos. Bos, semisal Bos Bagas sudah nggak betah, Bos Bagas sudah nggak kuat sama istrinya, Bos. Mungkin Bos Bagas, ya caranya juga nggak apa-apa semisal, Bos. Saya, ya udah siap kok buat ngebantu Bos Bagas, ngerawat Bos Bagas. Ya, Bos Bagas saya udah siap, Bos. Aku cuma tinggal nunggu waktu aja, Gung. Ya kita lihat aja nanti. Kamu tahu nggak, yang nganterin aku ke sini Bu Cinta, Gung. Terus Bu Cinta kemana, Bos? Dia lagi ada jalan dan dia mau nemenin aku jalan kaki. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nih, takutnya Bu Cinta lagi nungguin lama. Aku mau nemuin Bu Cinta dulu ya. Jadi kamu ntar lagi langsung nyusul ke daerah rumah aku, dan kamu langsung ke sana ntar lagi. Oke? Oke, Bos. Aku harus ke Bu Cinta. Gak enak juga, dia udah nungguin lama. Kasihan. Oke? Saya antar, Bos. Udah, gak usah, Gung. Soalnya Bu Cinta katanya gak enak kalau dilihat orang. Soalnya kan kondisi aku juga lagi punya istri, cuman dia takut aku kenapa-napa karena aku kan gak bisa ngeliat.
Ya udah bos, Ya bos udah. hati-hati ya bos. Oke. Takutnya jatuh bos. Oke bro. Kok jadi tambah kepikiran ya? Semoga aja Mas Bagas cepat pulih dari penyakitnya. Ya, supaya dia nggak dikhianatin istrinya terus. Mas Bagas termasuk orang yang paling sabar kayak menurut aku deh. Yaudah deh, mending aku siap-siap dulu langsung jalan deh. Aduh, ini Pak Bagas kemana ya? Kok lama banget ya? Aku jadi khawatir deh. Aku takut nanti ada apa-apa. Kalau aku susulin, takutnya nanti Pak Bagas malah marah sama aku. Ah, ini dia. Bu Sinta, Ya, sini maaf Pak. ya. Lama nungguin. Justru itu Pak, saya khawatir karena Pak Bagas kayaknya lama banget saya tungguin. Ya, biasa saya lagi ngobrol-ngobrol sama si Agung. Ya syukurlah kalau emang nggak ada apa-apa Pak. Jadi Agung juga udah dapet mobilnya Bu. Dan saya juga udah beli mobil baru. Saya buat pergi ke kantor, nanti enak kalau misalkan saya ada mobil baru. Dan saya mau buat kejutan buat si Leli. Cuman saya kok perasaan saya gak enak gitu sekarang Bu. Kayaknya Leli ini bakalan berulah lagi. Soalnya semalam saya lihat, saya dengarkan dia itu lagi teleponan sama orang. Dan kayaknya buat janji deh sekarang. Tapi gak apa-apa lah. Ya sekali-kali saya juga harus mergokin dia secara langsung. Ketemu sama orang. Walaupun saya gak bisa ngelihat Bu Sinta. Jadi saya pengen memberikan dia pelajaran. Dan kalau perlu, ya saya kalau misalkan jalan terbaiknya harus bercerai pun, saya gak apa-apa. Daripada saya terus-terusan begini kan, kondisi saya lagi sakit seperti ini. Kondisi saya lagi buta, gak bisa ngapa-ngapain. Harusnya bukan Bu Sinta yang selalu ada buat saya. Harusnya dia sebagai istri saya, dia yang harusnya selalu ada di samping saya. Karena walau bagaimanapun, dia juga tanggung jawab saya. Dan saya juga tanggung jawab dia untuk merawat saya dan melayani saya sebagai suami. Ya, saya rasa selama saya menikah, saya tidak pernah merasakan mulai saya sakit, dia tidak menjalankan perannya sebagai istri dengan baik dan benar. Malah saya seakan-akan saya seperti pembantu Bu Sinta. Saya ya gak habis pikir aja. Kenapa ya saya diperlakukan seperti ini sama dia? Padahal saya udah berbuat baik. Saya juga udah memberikan segalanya buat dia. Tapi dia malah begitu sama saya, Bu. Begini Pak, untuk sekarang mungkin Pak Bagas nggak perlu mikirin soal sikap dari istri Pak Bagas. Kalau memang istri Pak Bagas belum siap menerima keadaan Pak Bagas, kan masih ada saya. Saya janji sama Pak Bagas, saya akan merawat Pak Bagas sampai Pak Bagas bisa pulih. Jadi Pak Bagas nggak perlu berkecil hati. Tapi Ya. Pak, soal Pak Bagas ingin bertemu dengan istri Pak Bagas nanti, kalau seandainya dugaan Pak Bagas benar, apa nggak lebih enak Pak Bagas simpan aja dulu soal itu? Ya, nanti Bu Sinta bisa saksikan dan bisa lihat sendiri apa yang bakal saya lakukan. Jadi Tapi saya khawatir Pak, saya khawatir nanti Pak Bagas melihat kenyataan yang mungkin nggak pengen sebetulnya Pak Bagas lihat dan bikin kesehatan Pak Bagas malah drop Pak. udahlah Bu, saya udah mempersiapkan semuanya, apapun yang terjadi ya pasti saya baik-baik saja, aman kok Bu. Jadi saya minta tolong Bu Sinta gak usah mengkhawatirkan saya. Jadi setiap apapun yang saya lakukan saya udah pikirkan matang-matang Bu. Termasuk tentang kerjaan, kenapa saya gak bilang kantor saya masih ada dipegang di Bu Sinta. Ya kalau misalkan dalam kondisi saya yang buta, istri saya bisa aja kan nipu saya lagi. Terus istri saya juga bisa aja mengambil alih kantor yang dipegang sama Bu Sinta.
Saya cuma khawatir aja ini bakalan mengganggu pekerjaan Bu Sinta dan juga karyawan yang lain, Bu. Dan gimana kalau misalkan sekarang kita langsung pergi aja dan sekarang kita pulang ke rumah saya, Bu. Yaudah, oke kalau gitu biar saya antar Pak Bagas ya. Ya udah kalau begitu, Bu. Oke. Sini Pak. Oh, salah, Bu. Mas David ini kemana ya kok belum jemput aku? Kan aku takutnya suami aku keburu datang lagi. Ya walaupun dia buta, takutnya dia ngerasa kalau aku lagi sama cowok lain. Karena kan kebutuhan aku masih dipenuhi sama suami aku. Jadi ya aku nggak bisa terang-terangan buat selingkuh di depan dia. Aku enaknya tunggu Mas David di sebelah mana ya? Kalau aku nunggu di depan rumah, takutnya tetangga aku malah ngelihat aku jalan sama cowok lain lagi. Apa aku nunggu di depan gang aja ya? Kayaknya di sana lebih aman dari mata para tetangga. Yaudah deh, mending aku ke depan gang aja. Ini kayaknya Mas David nih. Tumben-tumbenan nih dia naik mobil. Mobil siapa ya kira-kira? Sayang, kamu kok manja banget sih pakai kayak gituan segala? Hah? Iya, kan panas banget Mas. Aku jalan dari rumah ke Sini. tempat ini tuh menempuh waktu kira-kira 2 menit. 2 Tapi menit. bentar deh aku tutup, kayaknya kena angin nih. Kamu tuh ya 2 menit doang, hah? Udah pakai bahasa menempuh segala. Oh iya sayang, suami kamu kemana? Dia lagi keluar Mas, nggak tahu. Mungkin lagi cari angin. Oh gitu. Kamu gak nanya nih mobil siapa? Hah? Oh iya, aku sampai lupa nih mau nanya ke kamu. Ini mobil siapa Mas? Ya ini kemarin aku dibelikan bapakku, nah tanpa sepengetahuan aku. Tapi aku gak cocok pakai mobil ini, makanya aku mau jual dan aku mau beli mobil yang yang pas buat cowok gitu loh, kayak Fortuner, kayak Pajero. Kan kalau mobil seperti itu gagah banget, nah ketika kita keluar dari mobil, ya enggak? Wah, kayaknya sekarang kegiatan kamu kalau gabut gonta-ganti mobil ya, Mas? Ya. Ya, aku nggak salah deh punya selingkuhan modelan kayak kamu. Ya, emang aku seperti itu sayang. Soalnya orang tua aku manjain aku ya. Dulu aja aku mau ngelamar di perusahaan ternama di kota ini sama ayahku, gak dibolehin karena hartanya gak bakalan habis. Jadi mau tidak mau ya aku harus menolak untuk bekerja sama di perusahaan ternama itu sayang. Tapi kira-kira kalau seumpama kamu jadi nikah sama aku, kamu bakal dapat warisan atau enggak, Mas? Ya pastinya lah, semua harta yang dimiliki orang tua aku bakal jatuh ke tangan aku karena aku anak tunggal. Ya kalau gitu mah aku nggak perlu nih pusing-pusing mikirin masa depan aku. Kayaknya kalau aku udah nikah sama kamu, masa depan aku ini udah cerah dengan sendirinya. Ya pastinya lah. Tapi sekarang kan kamu masih punya suami tuh, suaminya kamu yang cacat. Jadi aku nggak bisa dong buat ya nikahin kamu secepatnya. Iya, karena kebutuhan aku masih dipenuhi sama suami aku, Mas. Ya walaupun gak banyak, cuma kan aku masih butuh dia, Mas. Jadinya aku nggak bisa dong terang-terangan selingkuh di depan dia. Ya itu dia saya. Ya udahlah. Oh ya, sekarang kita mau kemana? Katanya kamu... Oh iya aku lupa. Kamu harus ikut aku dulu, soalnya aku ini mau nganterin mobil ini ke pemiliknya yang baru. Pak, Ya, apa ya? ini ada. Ya saya nggak apa-apa kok. Saya dengar kayak suara istri saya, Bu. Iya, Pak Bagas bisa
Dan si buta dari gua hantu udah datang. Mas, kamu Kamu bareng sama siapa, Lel? oke, jadi ini selingkuhan aku, Mas. Aku sekarang udah mau jujur sama kamu nih. Ya, walaupun kamu gak jujur, aku udah tahu kok. Ya bagus Kamu lah kok tega kalau kamu banget udah sih? tahu. Kamu tega banget sih. Suami lagi buta, lagi sakit begini, kamu malah selingkuh sama orang lain. Maksud Justru kamu karena apa? kamu buta, Mas, aku berhak dong cari selingkuhan. Ya masa kamu tega ngelihat aku tersiksa sama penyakit kamu itu? Kamu kok bisa-bisanya begitu? Atau setelah harta aku udah habis, semua aset aku udah kamu jual, dan itu bukan buat pengobatan aku. Kamu mau pergi ninggalin aku bareng sama selingkuhan kamu yang kurang ajar ini, ya? Udahlah, Mas, mending sekarang kamu terima nasib aja, Mas. Dan oh iya, kamu yang kerja sama suami aku kan? Maksudnya mantan suami aku. Kamu kok bilang mantan sih, kan kita masih serumah, Len. Ya kan bentar lagi kita udah cerai, Mas. Jadi Begini Bu, saya minta maaf bukannya saya bermaksud untuk ikut campur masalah pribadi dari bos saya sendiri. Cuman masalahnya Ibu tahu kan, kalau kondisi Pak Bagas saat ini memang betul-betul lagi masa pemulihan. Kalau seandainya Pak Bagas mikir terlalu berat, saya yakin Pak Bagas akan lama sembuh. Jadi Ibu, sebagai istri Pak Bagas, harusnya merawat Pak Bagas dengan ikhlas Bu. Jangan malah bermain dengan laki-laki lain seperti ini. ya terserah aku dong. Yang ngelakuin juga aku, terus kamu kok masih mau sih bertahan sama suami aku? Kan aset dia udah habis. Bentar lagi juga dia udah bangkrut. Kamu memang perempuan yang paling tega, Len. Dan perempuan yang paling jahat, dan istri yang paling jahat juga. Kamu tega ya. Harusnya kamu yang merawat aku. Aku kemarin buat pergi pengobatan, kamu juga gak mau buat nemenin aku. Akhirnya Bu Cinta yang nemenin aku. Harusnya yang pantas buat jadi istri aku nih Bu Cinta, bukan kamu, Lel. Aku nyesel. Aku udah nikahin kamu. Ternyata kamu cuma mau nikmatin semua harta aku. Setelah aku udah dalam kondisi seperti ini, kamu buang aku, mau menceraikan aku, dan menyelingkuhin aku juga. Begitu maksud kamu? Tapi kayaknya yang harus nyesel ini aku deh, Mas. Ya aku nyesel aja. Kalau tahu kamu bakalan buta kayak gini, dari dulu mending aku nggak mau dinikahin sama kamu. Tapi bukannya Ibu selalu dibahagiakan oleh Pak Bagas sebelumnya. Cuman karena kali ini Pak Bagas diberikan musibah dengan kebutaan. Pak Bagas baru mengalami kebangkrutan. Jadi Bu Leli mungkin bisa paham situasi dan keadaan Pak Bagas saat ini, Bu. Bukan malah bersama orang lain. Gak usah terlalu banyak ngomong deh, ya. Leli udah gak mau menjadi istri kamu lagi. Ya kalau kamu mau ngerawat dia, ya rawat aja sana. Sebenarnya kamu siapa? Yang campur dalam masalah ini. Ya karena Harusnya kamu itu malu. Kamu malu karena sudah merebut istri dari seorang bos. Dan tunggu, kamu tanya ke pacar aku dia siapa? Justru aku di sini yang nanya ke kamu. Kamu siapa? Berhak ikut campur dalam masalah rumah tangga aku? Dia itu perannya lebih dari kamu, Lel. Tahu nggak? Dia udah merawat aku. Aku sekarang rencananya mau ngasih kejutan buat kamu, mau ngasih hadiah buat kamu. Tapi malah aku yang dikasih hadiah perselingkuhan sama kamu. Emang ya, perempuan yang nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri ini sama modelnya seperti kamu semua. Ingat, kamu dulu juga orang nggak punya, Lel. Kamu setelah menikah sama aku, kehidupan kamu jadi berubah drastis. Dan setelah keadaan aku yang lagi susah, kamu nggak mau ngebagikan aku, nggak mau buat menerima aku. Gitu maksud kamu? Hah? Sadar diri dong. Maaf Pak, apa mungkin saya harus usir laki-laki ini? Udahlah Bu, nggak apa-apa. Saya juga udah ikhlas Bu. Kalaupun dia mau mengambil istri saya yang udah gak guna ini Bu. ya baguslah kalau kamu udah ikhlas, karena kamu udah gak pantas untuk Leli, ya. Dengan keadaan kamu yang cacat seperti ini, kamu gak bisa apa-apa. Kamu hanya menjadi beban ya untuk seorang Leli yang cantik seperti dia. Pak, Tahu nggak? tolong dijaga omongannya ya. Jangan pernah menghina fisik dari Pak Bagas di depan saya. Karena saya juga nggak terima kalau bos saya sendiri dihina mati-matian seperti itu. Ya emang udah kenyataannya cacat seperti itu, hah? Mau diapa lagi? Hah? Meskipun aku diginiin ya, dia nggak bisa ngelawan, tahu nggak? Kamu diam, Lel. Aku digitukan sama laki-laki lain. Hah? Kan sudah ada wanita yang bisa menjaga kamu, Mas, di sebelah kamu. Jadi ngapain juga aku ya ngerespon perlakuan dari pacar aku ke kamu. Ibu paham nggak sih? Saya melakukan hal seperti ini, semua saya lakukan untuk Pak Bagas. Karena saya tahu ibu nggak akan melakukan apa yang seharusnya ibu kerjakan sebagai seorang istri. Kalau seandainya ibu mau melakukan tugas ibu sebagai seorang istri, merawat suaminya yang lagi kesusahan, saya nggak mungkin ada di sini, Bu.
Sayang, sekarang gini aja deh. Kamu lebih milih aku atau memilih laki-laki buta seperti itu? Aku pengen tahu jawaban kamu. Bentar deh mas, kayaknya hal seperti itu nggak perlu kamu tanyakan lagi deh mas. Udah jelas lah aku lebih milih kamu. Kamu lebih berguna, kamu penglihatannya masih normal. Nggak kayak mantan suami aku ini mas. Kamu jangan diulang-ulang dong ngomong mantan suami kamu. Mantan suami kamu. Aku ini masih belum mantan suami kamu, Lel. Aku ini masih sah suami kamu. Ya walaupun dalam kondisi buta aku gak dianggap seperti ini, aku pun gak apa-apa. Tapi selesaikan dulu proses perceraian kita. Ya udah sayang, mendingan kamu minta cerai sekarang aja, di depan aku, supaya aku tambah cinta sama kamu. Tahu nggak? Pak Bagas yakin dengan ini Pak? Karena saya yakin Pak Bagas pasti akan drop Pak. Saya Udahlah, yakin, Bu. saya tanpa Bagas. Saya juga gak apa-apa kok, Bu. Lebih baik saya kehilangan istri saya daripada akan memperburuk keadaan dan kondisi kesehatan saya, Bu. Kalau misalkan saya bakalan terus bareng sama istri saya, yang ada saya gak sembuh-sembuh, Bu. Karena selalu diberi tekanan sama dia. Bu, saya mohon sama Ibu untuk terima keadaan, Bu. Saya nggak mau melihat Pak Bagas yang seperti ini. Saya yakin Ibu pasti bisa, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa merawat sampai Pak Bagas sembuh. Saya yakin kalau orang ini nggak jauh lebih baik daripada Pak Bagas. Udahlah, kamu percuma membujuk Leli untuk balik lagi sama dia. Ya, ini semua gara-gara kamu, tau gak sih? Gara-gara aku. Toh Leli yang mau sama aku, karena suaminya udah gak berguna seperti dia, tahu nggak? Iya nggak sayang? Kamu itu laki-laki nggak punya hati. Kalau seandainya kamu nggak merayu Bu Leli, mungkin Bu Leli akan sadar dengan posisinya sebagai istri dari Pak Bagas. Ya udah. Tapi kayaknya kalau kita tetap mempertahankan rumah tangga kita, bukan cuma kamu mas yang nggak sembuh, aku juga bakalan ikut sakit mas. Dengan segala penyakit yang kamu alami, aku harus ngerawat kamu, aku bakalan jarang kumpul sama temen aku. Kayaknya aku bakalan sakit lebih parah dari kamu mas. Lel, kamu gak usah berdalih kamu nih jangan berkumpul sama temen. Kamu bilang aja kamu bakalan jarang bertemu sama selingkuhan kamu yang lain kan? Iya, kalau kamu mikirnya gitu, ya, kamu berarti pinter sih. Aku kan tahu juga, kamu sering teleponan dengan banyak laki-laki, bukan cuma laki-laki yang ini. Ya kamu siap-siap aja mas, kamu juga bakalan dipermainkan sama dia. Bener, apa yang Ya, coba aja cek handphonenya dia kalau nggak percaya. Emang kamu lebih percaya sama cowok buta ini daripada aku? Ya, enggak sih. Kamu jangan coba-coba menghasut aku, tahu nggak? Saya nggak pernah menghasut mas, karena saya tiap hari bareng sama dia. Ya walaupun terkadang saya di kamar, dia di ruang tamu teleponan sama laki-laki lain. Ya tapi kan saya tahu kegiatan dia apa. Bahkan dia video call, ya mesra-mesraan. Emang ya wanita ataupun istri yang nggak punya hati seperti dia, memang udah nggak pantas buat dijadikan istri lagi. Saya kapok mas. Punya istri seperti dia, ya kamu siap-siap aja ketika kamu kena musibah, kamu juga bakalan dibuang dan dia bakalan bareng sama laki-laki lain karena sikap dia memang begitu. Terserah kamu mau apa ya, yang terpenting aku udah cinta sama Leli dan aku bakal senang-senang sama dia. Ya kamu ngomong seperti itu karena kamu itu sakit hati karena Leli lebih milih aku daripada suaminya. Ya sakit hati memang pasti, tapi itu kan ya 1 jam 2 jam udah selesai sakit hatinya karena saya udah gak sepenuh hati sayang sama dia, beda kayak dulu waktu dia masih baik sama saya. Saya mulai sadar ternyata perempuan yang menerima apa adanya itu memang jarang, apalagi modelnya seperti Leli ini. Ya udah harusnya bersyukur udah aku angkat derajat dia. Tapi malah begini. Aku pengen pembuktian cinta dari kamu. Kalau semuanya kamu bisa menyakiti laki-laki ini, mobil yang bakal aku jual menjadi milik kamu. Kamu bisa nggak membuat aku senang dengan dia menderita? Menyakiti dengan cara gini, gitu, puas? Ya. Atau kalau perlu laki-laki ini bakalan aku injak-injak di depan kamu? Bu, cukup ya. Kalian berdua ini tega banget ya sama Pak Bagas. Nggak sadar apa kalau ibu selama ini sudah dibahagiakan oleh Pak Bagas, Bu? Kamu juga, kamu menyuruh istri dari Pak Bagas sendiri untuk menyakiti suaminya. Iya. Kamu punya akal nggak sih? Emang itu keinginan aku supaya dia ya cepat ya enggak. Atau jangan-jangan kamu di luar sana juga nggak laku ya? Makanya kamu sampai nekat berbuat seperti ini agar kamu merasa dicintai ya? Malu tau nggak sih? Udahlah ya, gak usah banyak omong. Mendingan Pak, atau enggak kita masuk ke dalam aja? Udah Bu, gak apa-apa. Gung, maaf aku juga gak ngasih tahu sama kamu Gung.
Sebenarnya aku cuma bergaya aja buat jadi orang buta karena aku juga udah ngelihat kamu datang ke sini. Oh ya, kita ketemu di mana nih sama orang? Ini dia bos. Mana? Surat-suratnya ini mana? Ada di dalam, Pak. Ya udah. Surat-surat. Mobilnya bos. Yang baju Rom Lel. ada di rumah dia bos. Aku udah lama Lel, sembuh. Dan kemarin waktu kita bilang mau operasi, sebenarnya aku nggak operasi. Jadi aku cuma menjalani pengobatan, menjalani terapi, dan aku udah sembuh total. Sebenarnya aku mau ngasih hadiah ini buat kamu Lel. Siapa tahu kamu berubah. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau sekarang ini aku udah bisa ngelihat. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah ngajakin laki-laki lain datang ke sini. Dan kamu bilang mau ceraikan aku karena aku buta udah gak punya apa-apa. Dan perlu kamu tahu juga, perusahaan aku gak semuanya aku jual. Ada salah satu perusahaan terbesar yang aku milikin. Dan itu manajernya Bu Sinta. Kamu bisa tanya aja sama Agung. Bos berarti istri Bos Bagas selingkuh sama. Aku juga baru sadar, Gung. Ternyata orang yang ngantarkan mobil ini selingkuhan kamu. Hah? Bos, saya minta maaf. Ah, gak usah minta maaf dong. Dia cuman pesuruh, tau nggak? Makelar mobil. Jadi aku nyuruh si Agung buat beli mobil. Dan dia anak buah Agung. Akhirnya dia mau ngantar ke sini, nanti dia dapat komisi. Dan tadi aku juga bilang, kalau kamu berani nyakitin aku, mobil ini buat kamu. Mobil ini buat kamu, tapi aku yang mau ngasih Lel. Tapi semenjak perlakuan kamu seperti itu dari tadi, kamu jangan berharap aku bakalan ngebahagiakan kamu juga. Oke, aku bakalan turutin kemauan kamu. Mulai sekarang kita cerai. Tapi Mas, aku Sekarang kan kamu sendiri yang bilang, aku udah jadi mantan suami kamu. Kamu tinggal urus segala urusan perceraian kita. Nanti kalau udah resmi, kita gak usah hubungan lagi. Ambil baju kamu semua di rumah. Sayang, aku minta maaf ya, karena aku udah mau bunuh kamu. Ya, aku anak buah dari Pak. Jadi ini laki-laki yang kamu banding-bandingkan sama aku. Selama aku buta, aku memang udah sabar. Aku memang bertahan sama kamu, Lel. Karena ya, aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku janji, mulai sejak itu aku tahu kamu selingkuh. Dan kamu ada rencana buat nguras semua harta aku. Dan kamu ada rencana juga buat menceraikan aku. Aku jadi semangat buat sembuh. Dan ketika aku sembuh, aku mau balas semua itu. Tapi dengan kerendahan hati aku masih ada niat buat merubah kamu. Tapi kenapa sampai saat ini kamu gak ada mau berubah sama aku, Lel? Mulai sekarang kamu gak usah ganggu aku lagi. Mending kamu pergi, ambil baju-baju kamu di rumah. Dan mulai sekarang kita udah bukan suami istri. tapi kan bisa diperbaiki. Gak ada yang bisa diperbaiki lagi, Len. Lebih baik aku menikah sama Sinta daripada aku harus menikah sama kamu. Dia lebih cantik dari kamu, lebih baik dari kamu, dan lebih kaya dari kamu juga. Kamu apa yang harus dibanggakan sekarang? Hah? Cuma mengebanggakan kecantikan kamu. Cantik aja gak cukup, tau gak? Ding, sekarang kamu pergi. Kamu bawa laki-laki itu, jangan tinggal di sini. Kenapa gak dibawa? Hah? Sayang. Bos, saya minta maaf bos, saya udah salah orang. Pak Bagas yakin ini udah sembuh Pak? Ya buktinya saya udah bisa melihat. Ya, syukurlah kalau gitu Pak, saya terbaik. Sebenarnya Pak Bagas. dari tadi saya juga gak enak. Tapi kalau misalkan saya ngasih tahu Bu Sinta tadi, yang ada rencana saya malah batal. Ya nggak apa-apa Pak, mungkin itu emang udah rencana Pak Bagas. Tapi saya bener-bener seneng banget ngeliat keadaan Pak Bagas yang sekarang emang bener-bener udah pulih. Jadi saya berharap semoga kedepannya Pak Bagas akan selalu sehat. Ya, sekarang saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta. Sampai saya sehat seperti ini juga berkat bantuan Bu Sinta yang selalu rutin dan selalu nganterin saya buat berobat. Selalu rutin juga buat mengingatkan saya buat pergi berobat. Tanpa bantuan Bu Sinta, saya juga gak tahu saya bisa sembuh apa enggak. Dan salah kamu tadi juga, Gung. Sebenarnya aku udah mau bilang semua sama kamu. Cuman kayaknya ya nunggu waktu yang tepat. Dan barusan karena aku udah gak kuat, aku ngeliat perlakuan istri aku sama aku ya seperti itu. Dan aku juga ngeliat kamu ya sekalian lah. Aku kasih tahu semua biar kalian semua juga tahu kalau misalkan aku udah bisa melihat dan aku udah gak buta lagi. Iya bos, kalau masalah itu nggak usah dipikirin lagi bos. Yang penting sekarang Bos Bagas sudah pulih, udah sehat. Semoga aja Bos Bagas ke belakangnya gak sakit-sakitan lagi bos. Semoga juga kedepannya Pak Bagas bisa mencari pasangan yang jauh lebih baik Pak. Ya kan saya mau nikahin Bu Sinta habis ini. Bu Sinta juga masih belum ada pacar, belum ada tunangan juga. Emang ada yang salah? Atau Bu Sinta gak mau kan saya udah pernah menikah, Bu?
Enggak juga Pak, cuman kan Ya udah, sekarang saya minta jawaban, Bu Cinta, mau nggak kalau mau nikah sama saya? Setelah urusan perceraian saya udah selesai. ya mungkin saya mau setelah Pak Bagas selesai dengan urusan Oke. Pak Bagas. Ya udah kalau begitu. Terpenting saya udah dapat jawaban dari Bu Cinta, saya bakalan percepat proses perceraian saya sama Leli. Ya udah kalau gitu, atau nggak sekarang Pak Bagas istirahat di dalam? Kan masih di depan, Bu. Namanya. Ya udah, Gung, bawa motornya, aku berangkat. Nih, Bu.